Selanjutnya adalah materi sequence, list, tuple, dan dictionary. Yang pertama ada sequence. Apa itu sequence? Sequence atau urutan pada Python adalah tipe data yang terdiri dari beberapa elemen yang disimpan dalam urutan tertentu. Ada beberapa contoh sequence pada Python antara lain list, tuple, dan string. Pada Python terdapat sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam sebuah objek sequence, yaitu method count. Method count ini digunakan dalam menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam sequence. Ini contoh sintaks dari method count pada Python sebagai Selanjutnya, keterangan sequence ini adalah objek sequence yang akan dihitung dari jumlah elemennya, dan nilai atau count nilai ini akan dihitung jumlah kemunculan di dalam sequence. Method count akan mengembalikan jumlah kemunculan nilai di dalam sequence. Jadi berikut ini adalah contoh method count pada Python. Jika buah sama dengan apel, variabel buah adalah apel, jeruk, apel, mangga, dan apel, maka jumlah apel sama dengan buah count. Maka print jumlah apel. Dari output dari program di atas ini adalah 3, di mana di sini apel terdiri dari ada 3, seperti itu. Jadi intinya, ketika kita memiliki sebuah list buah yang terdiri dari beberapa elemen, kemudian kita menggunakan method count untuk menghitung hasil jumlahnya, kemunculan nilai apel di dalam list buah, maka hasilnya adalah 3, karena apel muncul sebanyak 3 kali di dalam list buah. Dan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam sequence, method count juga dapat digunakan menghitung jumlah elemen dalam sequence. Selanjutnya ini contoh penggunaan method count pada Python. Di sini adalah apel, jeruk. Jika variabel buah terdiri dari apel, jeruk, apel, mangga, dan apel, maka jumlah apel sama dengan buah count atau apel. Jadi printnya adalah jumlah underscore apel. Maka karena yang digunakan metode yang digunakan di sini adalah buah count, maka ini menghitung semua jumlah variabel buah, dan output yang dihasilkan pun adalah 5. Jadi di sini variabel buah terdiri dari 5 list. Atau lebih singkatnya, kita menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah elemen dalam list buah. Hasilnya ada 5, karena list buah terdiri dari 5 elemen. Namun, jika kita ingin menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam list buah, maka kita harus menggunakan method count. Method count ini method count pada Python sangat berguna untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen di dalam objek sequence. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sequence. Namun, untuk tujuan ini, penggunaan fungsi len lebih direkomendasikan. Dalam penggunaannya, method count membutuhkan 2 argumen, yaitu objek sequence dan nilai yang ingin dihitung kemunculannya. Dalam menggunakan method count, kita dapat dengan mudah cepat menghitung jumlah kemunculan suatu elemen dalam sebuah sequence pada Python. Yang kedua ada list. Apa itu list? Pada Python, tipe data list merupakan salah satu tipe data yang umum digunakan. List pada Python digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel dan dapat mengandung berbagai jenis tipe data seperti string, integer, float, atau bahkan tipe data lainnya seperti list atau dictionary. Jadi cara mendeklarasikan list pada Python. Cara mendeklarasikan list pada Python cukup sederhana. Anda dapat membuat list dengan menuliskan nilai yang ingin disimpan dalam kurung siku dan dipisahkan dengan tanda koma. Berikut adalah contoh penggunaan tipe data list pada Python.
yang dimana list kosong ini fungsinya adalah mendeklarasikan sebuah list kosong. Dan di sini ada bahasa pemrograman, list angka itu 1 sampai 5 dan length string itu 1 apel, jeruk, pisang, mangga, dan list campurannya itu 1 apel, 2,5 dan true. Ini mendeklarasikan sebuah list dengan beberapa nilai. Dan Anda juga dapat membuat list yang mengandung list lainnya atau nested list. Berikut adalah contoh penggunaan nested list pada Python. Jadi seperti ini list underscore nested. Jadi, cara mengakses nilai pada list itu dengan menggunakan indeks. Indeks pada list dimulai dari 0 untuk nilai pertama, 1 untuk nilai kedua, dan seterusnya. Anda juga dapat mengakses nilai pada nested list dengan menggunakan indeks ganda. Berikut adalah contoh penggunaan indeks pada list dan nested list pada Python. Jadi seperti ini contohnya. Yang ketiga ada tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diurutkan dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple mendefinisikan dengan tanda kurung dan elemennya dipisahkan dengan koma. Jadi seperti ini. Ini elemennya dipisahkan dengan koma. Pada contoh di bawah, koordinat adalah terdiri dari dua elemen, yaitu 10 dan 20. Sedangkan tanggal adalah tuple yang terdiri dari tiga elemen, yaitu 2003, 4, dan 8. Dan ini tanda koma untuk memisahkan elemen. Jadi apa saja sih kegunaan tuple? Tuple ini digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah setelah dibuat. Jadi, contoh penggunaan tuple ini pada Python ini adalah pertama menyimpan koordinat, kedua menyimpan data tanggal dan waktu, ketiga return value dan refungsi, dan yang terakhir adalah memproteksi data. Yang pertama ketika menyimpan koordinat. Tuple dapat digunakan untuk menyimpan koordinat dalam bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya sebagai berikut, yaitu ketika pada bidang 2 dimensi, yaitu koordinat underscore 2 dimensi, itu 10 dan 20. Dan ketika pada koordinat 3 dimensi, yaitu ada memiliki 3 isi, yaitu 10, 20, dan 30. Yang kedua yaitu menyimpan data, tanggal, dan waktu. Tuple juga dapat digunakan untuk menyimpan data, tanggal, dan waktu. Contohnya, yang pertama ketika menyimpan tanggal, yaitu dituliskan ke isian, yaitu 2023, 4, dan 8. Yang berarti tahun 2023, bulan 4, dan tanggal 8. Yang kedua ada contoh dari waktu, di mana ada 14, 30, dan 0. Yang dimana bagian pertama ini adalah jam, yang kedua itu menit, dan yang terakhir adalah detik. Yang ketiga, return value dari fungsi. Tuple dapat digunakan sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi. Sebagai contoh, David hitung luas keliling. Maka 3 kali 14 dikali jari-jari dan dikali 2. Maka untuk menghitung kelilingnya itu seperti ini. R pangkat 2. Kelilingnya itu 2 kali 3,14 dikali jari-jari. Maka returnnya itu luas dan keliling. Untuk menghitung luas keliling, kita membuat fungsi seperti ini. Jadi, pada contoh di atas ini mengembalikan dua nilai, yaitu luas dan keliling, dalam bentuk tuple. Yang keempat, untuk memproteksi data. Tuple dapat digunakan untuk memproteksi data dari perubahan. Jika sebuah tuple dibuat, elemen-elemennya tidak dapat diubah. Contohnya sebagai berikut. Jika koordinat 10 dan 20, ketika koordinat 0 sama dengan 20, maka error. Mencoba nilai elemen pertama pada tuple koordinat, namun karena tuple bersifat imut,
table, Python akan mengembalikan error. Jadi contoh selanjutnya ini contoh penggunaan tuple pada Python, yaitu ketika menampilkan informasi mahasiswa. Jadi, ketika kita dapat menggunakan tuple untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti nama, NIM, dan IPK. Seperti ini. Namanya itu Andi, dan NIM-nya itu 12345, dan IPK-nya itu 3,5. Selanjutnya, ketika menggabungkan tuple dapat digabungkan menggunakan operator. Jadi seperti ini cara menggabungkan tuple. Maka ketika tuple menggunakan bahasa pemrograman tuple 3, yaitu tuple 1 dan tuple 2, maka hasilnya outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, menemukan nilai minimum dan maksimum. Kita dapat menemukan nilai minimum dan maksimum dari sebuah tuple menggunakan fungsi min dan max. Contohnya sebagai berikut. Jika variabel tuple ini memiliki fungsi 3, 6, 1, 8, 2, 2, maka nilai minimumnya adalah min dari tuple. Dan jika untuk mengetahui nilai minimum, maka tuliskan kode minimum dalam kurung tuple dan nilai maksimum dalam variabel dan kurung variabel. Dan yang terakhir, yang keempat itu membuat tuple dari list. Kita dapat membuat tuple dari list menggunakan fungsi tuple. Contohnya sebagai berikut. Jika first sama dengan 1, 2, 3, 4, maka tuple sama dengan tuple first. Maka print dari tuple ini sendiri adalah 1, 2, dan 3. Jadi apa saja sih keuntungan menggunakan tuple? Yang pertama ada immutable, yaitu tidak dapat diubah setelah dibuat. Hal ini berguna untuk memproteksi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Kedua, ada efisiensi memori. Karena tuple ini bersifat immutable, Python dapat mengoptimalkan penggunaan memori. Seperti contoh, jika kita membuat tuple dengan elemen yang sama, Python hanya akan menyimpan satu objek di memori. Yang ketiga, performa yang lebih cepat. Karena tuple bersifat immutable, Python dapat melakukan beberapa optimasi pada operasi yang dilakukan pada tuple. Sebagai contoh, akses elemen pada tuple lebih cepat daripada list. Untuk kesimpulannya, pada tuple lebih cepat daripada list. Untuk kesimpulannya, tuple adalah struktur data pada Python yang mirip dengan list, namun bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple ini digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah seperti koordinat, tanggal, atau waktu. Penggunaan tuple memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisiensi memori dan performa yang lebih cepat. Yang keempat ada dictionary. Apa itu dictionary? Dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value. Key adalah objek yang unik, sementara value adalah objek yang dapat diubah dan dapat diakses dengan menggunakan key. Dictionary ini dapat digunakan untuk menyimpan data yang kompleks dengan mudah dan efisiensi.
Jadi, mengapa dictionary itu penting? Dictionary sangat penting dalam program Python karena memberikan fleksibilitas dalam memanipulasi data. Dengan dictionary, Anda dapat dengan mudah menambah, mengubah, dan menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Dictionary juga memungkinkan pengaksesan data dengan cepat dan efisien. Jadi, penggunaan dictionary pada Python. Dalam hal ini, dictionary dapat digunakan untuk membuat struktur data yang mudah dipahami dan digunakan. Berikut adalah contoh kode Python yang menunjukkan bagaimana dictionary digunakan. Ini adalah kode programnya. Jadi, pada contoh di atas ini, dictionary mahasiswa ini memiliki 4 key value pairs, yaitu key nama, yang kedua ada memiliki value Ali, dan yang kedua ada key usia yang memiliki value 20, dan ketiga itu memiliki key jurusan dan value-nya informatika, dan terakhir key IPK memiliki value 3,5. Jadi, keuntungan dalam menggunakan dictionary dalam Python itu pertama ada fleksibilitas, yang dimana dictionary memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang kompleks dengan mudah dan efisien. Yang kedua, pengaksesan data cepat, di mana Anda dapat dengan mudah mengakses data dalam dictionary dengan menggunakan key. Yang ketiga, memudahkan manipulasi data. Dengan dictionary, Anda dapat dengan mudah menambahkan, mengubah, dan menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Yang terakhir, memungkinkan pemodelan data yang lebih kompleks. Dalam pemrograman Python, dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan data yang kompleks seperti data dalam aplikasi web dan data ilmiah. Jadi seperti inilah menambahkan data ke dalam dictionary, yaitu menambahkan alamat. Jadi dictionary-nya adalah alamat, dan value-nya adalah jalan anggrek, dan print-nya adalah mahasiswa. Selanjutnya ada materi exception. Apa itu? Pengertian dari Python exception. Python ini pada dasarnya memiliki banyak built-in exception yang muncul pada saat program Anda yang mengalami error atau error dalam program Python yang Anda buat. Jadi, ketika exception ini terjadi, interpreter Python menghentikan proses saat ini dan meneruskannya ke dalam proses panggilan, hingga ditangani. Jika tidak ditangani, program ini akan macet. Sebagai contoh, mari kita perhatikan sebuah program di mana kita memiliki fungsi A yang memanggil fungsi B yang pada gilirannya memanggil fungsi C. Jika exception terjadi pada fungsi C tetapi tidak ditangani di C, exception diteruskan ke B dan kemudian ke A. Jika tidak pernah ditangani, pesan error ditambahkan dan program kami tiba-tiba berhenti secara tidak terduga. Python ini menyediakan dua fitur yang sangat penting untuk menangani kesalahan tak terduga dalam program Python Anda dan untuk menambahkan kemampuan debugging di dalamnya. Yang pertama ada Python Exception Handling. Python Exception Handling adalah salah satu Python exception yang banyak digunakan. Artikel ini akan membahas lebih banyak tentang Python Exception Handling. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan Python exception handling, yaitu ada catching exception. Dalam Python, exception dapat ditangani menggunakan pernyataan try atau operasi kritis yang dapat memunculkan eksepsi ditempatkan di dalam klausa try. Kode yang menangani Python exception dituliskan dalam klausa except. Sebagai contoh, ini adalah model pemrogramannya. Dan hasilnya ini sama dengan N. Maaf, class value error. Selanjutnya bla 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 sampai hasilnya adalah 0 dan 6. Jadi dengan demikian kita dapat memilih operasi apa yang akan dilakukan setelah kita menangkap Python exception. Jadi dalam program ini kita mengulang data dari daftar new list
seperti disebutkan sebelumnya. Bagian yang dapat menyebabkan exception ditempatkan di dalam blok try. Jika tidak ada exception yang terjadi, blok except dilewati aliran normal yang berlanjut untuk nilai terakhir. Tetapi jika exception terjadi, itu ditangkap oleh blok except nilai pertama dan kedua. Di sini kami akan mencetak nama exception menggunakan fungsi x_info di dalam modul SYS. Kita dapat melihat bahwa A menyebabkan value error dan 0 menyebabkan zero division error. Lalu ada assertion. Yang kedua ada catching specific exception. Dalam contoh di atas, kami tidak menyebutkan exception khusus dalam klausa except. Ini bukan takdir pemrograman yang baik karena akan menangkap semua exception dan menangani setiap kasus dengan cara yang sama. Kita dapat menentukan exception mana yang harus ditangani oleh klausa except. Klausa try dapat memiliki jumlah klausa except yang menangani exception berbeda, namun hanya satu yang akan dieksekusi jika exception terjadi. Kita dapat menggunakan tuple nilai untuk menentukan beberapa exception dalam kasus klausa expect. Berikut adalah contohnya. Ini ada try, di mana sebuah kondisi pass. Yang ketiga ada rising exception. Dalam pemrograman Python, exception dimunculkan ketika kesalahan terjadi saat runtime. Kami juga dapat meningkatkan exception secara manual menggunakan kata kunci kenaikan. Secara opsional, dapat meneruskan nilai ke exception untuk mengklarifikasi mengapa exception itu muncul. Ini adalah contohnya. Trashback, musers, and columns. Bisa dilihat. Maka, jika masukkan angka positif, jika masukkan angka positif dan kita menginputnya adalah -5, maka hasilnya adalah bukan angka 5. Yang keempat adalah Python try with else clause. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin ingin menjalankan blok kode tertentu jika blok kode di dalam try berjalan tanpa kesalahan. Untuk kasus ini, Anda dapat menggunakan kata kunci else opsional dengan pernyataan try. Perlu diingat, Python exception dalam klausa else tidak ditangani oleh klausa sebelum expect. Ini adalah contohnya. Jika kita menginput bilangan ganjil, maka hasilnya itu bukan angka genap. Dan dari outputnya itu jika kita memasukkan angka 8, maka hasilnya itu 0,125. Namun jika kita melewati 0, kita mendapatkan zero division error karena blok kode di dalam else tidak ditangani oleh sebelumnya atau except. Jadi kita masukkan angka 0 terus bla bla bla. Ini adalah zero division error atau seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, Python try finally. Pernyataan try di Python dapat memiliki klausa less optional. Klausa ini dijalankan apapun yang terjadi dan umumnya digunakan untuk melepaskan sumber daya eksternal. Misalnya kita mungkin terhubung ke pusat data jarak jauh melalui jaringan atau bekerja dengan file atau graphical user interface atau GUI. Dalam sebuah keadaan ini, kita tidak harus membersihkan sumber daya sebelum program berhenti. Apakah berhasil dijalankan atau tidak? Tindakan ini menutup file GUI atau memutuskan sambungan dari jaringan. Dilakukan di klausa less untuk
Menjamin eksekusi. Berikut adalah contoh operasi file untuk menggambarkan hal ini. Ini adalah try, bla 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 bla, dan finally itu close. Jadi jenis konstruksi ini memastikan bahwa file ditutup bahkan jika exception terjadi selama eksekusi program. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.